Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anwar dari Teknik Mesin 2020 Universitas Diponegoro dengan NIM 21. Nah, di sini saya akan memberikan pembahasan bagaimana cara mencari atau membuat G-code menggunakan SolidWorks Cam. Nah, SolidWorks Cam kita dapat menambahkannya di sini. Nah, sebelumnya kini kita akan menggunakan mesin CNC TU3A. Jadi kita mencari G-code-nya terlebih dahulu. Kita ke setelan ini. Cara menambahkannya itu ke add-ins, klik add-ins. Kemudian pastikan di SolidWorks Cam-nya kita sudah terchecklist di sini. Ada kotakan di sini dua terchecklist. Mengingat saya sudah menchecklistnya, kita tinggal klik OK saja. Nah, setelah itu kita masukkan part yang akan kita buat G-code-nya. Kita open itu part 3A, itu proses milling karena menggunakan mesin CNC TU3A. Nah, ini part yang telah saya buat dari pembagian kelompok. Dari saya membuatnya sendiri, dan kemudian kita langsung saja ke define mesin. Kita atur dulu sini. Yang pertama ke mesin. Nah, karena ini nanti ada proses milling, maka ini mill matrix sudah benar, kita select saja. Dan mesin duty-nya kita rubah ke light duty atau pekerjaan yang ringan sesuai dengan mesin yang ada di teknik mesin lab CNC. Kemudian kita klik saja OK. Kemudian kita kembali lagi ke define mesin. Kita ke tool grab. Nah, tool grab ini di teknik mesin undip itu ada 6 mm, 3 mm. Kita sisakan 2 part terlebih dahulu. Yang lainnya dari part 3 sampai akhir kita hapus. Blok lalu remove tool. Nah, di sini tadi ada diameter 4 mm dalam pembuatan gambar, masih ingat? Jadi kita mengeditnya. Ini kan hanya 6 dan 10 mm. Di tampilan SolidWorks saya 2020 tersisa 6 dan 10. Kita tinggal edit tool yang 10 mm, kita ubah menjadi pahat berukuran 4 mm. Kemudian klik saja OK. Nah, setelah itu kita menuju ke post processor. Kita di sini pilih yang Max 3. Nah, Max 3 di sini. Klik, kemudian kita select. Nah, selain itu yang posting, setup, rotary axis, dan the axis kita biarkan ke mode default atau tidak berubah apa-apa. Kita klik saja OK. Nah, setelah itu kita harus mengatur koordinat sistemnya untuk setting 0. Nah, di sini titik nolnya kan di sini. Kita letakkan titik nolnya itu ada di kiri bagian bawah di sini, kiri pojok bawah. Nah, di sini. Nah, kita pastikan arah X-nya itu ke samping, Y-nya ke depan, dan Z-nya itu yang vertikal. Ini kan Y-nya yang vertikal. Berarti ini sumbernya salah. Kita atur di sini, kita kliknya Z di sini, lalu kita klik garis yang vertikal di sini. Nah, posisinya ini sudah benar. X ke samping, Y ke depan, dan Z itu vertikal. Lalu kita tinggal checklist saja. Nah, kemudian setelah mengatur titik 0, kita menuju ke stock manager. Mengatur tentang pemilihan material. Nah, di sini biarkan saja material aluminium alloy dengan kode 6061 T6. Kita hanya perlu mengklik ini yang bounding box. Lalu kita checklist. Nah, setelah itu setelah stock manager, kita klik yang mill setup. Nah, di front plane kita pilih permukaan yang atas ini. Kita pilih ini, kemudian kita checklist. Nah, setelah itu kita langsung saja extract machinable feature. Kita tunggu. Nah, setelah extract machinable feature, di sini ada menghasilkan mill part setup. Setelah kita mengatur ke SolidWorks Cam feature tree, kita menuju ke SolidWorks operation tree. Kita menuju ke mill setup ini. Kita ke titik 2.5 axis mill operation. Kita pilih yang rough mill. Nah, setelah itu kita akan membuat simulasi pahatnya, itu lubang-lubang yang itu dulu. Nanti lubang yang tengah ini kita menggunakan pahat drill. Kemudian
kita ke feature, kita checklist semua mil setup 1, checklist semua bagian, lalu kita checklist. Nah, kemudian di roughing ini allowance-nya kita bikin atau membuatnya 0 mm agar mata pahat langsung menyentuh ke permukaan profil. Kita langsung aja klik OK. Nah, kemudian kita generate toolpath untuk melihat pergerakan arah pahat yang nantinya kita simulasikan di sini. Nah, sudah terlihat di sini. Yang belum ada pergerakan ini ada di sini karena kita belum menggunakan pahat drillnya. Nah, kemudian kita simulasikan pergerakan dari mata pahatnya. Tuh, sini kita udah lihat, kita tinggal klik yang run. Dilihat terjadi pergerakan dari mata pahat ke spesimen membentuk part yang kita inginkan. Tunggu beberapa saat sampai selesai dan nanti kita akan mengeceknya hasilnya ke display option nanti. Apakah pemakanannya bagus atau tidak. Di sini kita unjuk ke display option. Nah, kita klik yang show difference. Nah, di sini terlihat bahwa pergerakan mata pahat yang tadi itu semuanya menghasilkan warna hijau. Pergerakan pemakanan terjadi itu sudah bagus. Dan di sini berwarna biru karena tadi karena kita belum menggunakan pahat drillnya. Nah, setelah itu kita checklist terlebih dahulu. Kita akan membuat atau melubangi yang lubang ini dengan pahat drill agar semua spesimen itu berwarna hijau atau hasil pemakanan yang bagus. Kita klik saja OK. Kemudian kita klik lagi yang mil part setup 1. Kita pilih yang hole machining operation. Kita pilih yang drill. Nah, karena diameternya 4 mm, kita klik yang 4 mm ini. Kita ke feature. Kita klik semua mil part setup 1. Kemudian kita checklist. Kemudian kita tinggal klik OK saja, tidak perlu mengubahnya di sini. Klik OK. Kemudian kita generate toolpath terlebih dahulu. Lihatlah pergerakan mata pahat yang cuma melubang ini tadi kita atur. Nah, kemudian kita simulasikan pergerakan dari mata pahat dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir, apakah tadi kita sudah menambahkan pahat drill? Apakah nanti pahat di sini akan bergerak di sini atau melubangi diameter lubang ini? Kita lihat saja pergerakannya. Nah, ternyata sudah melubangi. Jadi pengaturannya kita berhasil. Jadi kita perlu mengecek display option atau mengecek hasil pemakanan dari spesimen. Kita ke show difference. Nah, di sini warnanya sudah hijau semua. Artinya pemakanan terjadi sangat bagus, baik. Tidak ada sisa. Kalau ada yang kurang, biasanya. Terima kasih pembahasan dari saya. Kita kemudian menuju ke post proses untuk menghasilkan G-code-nya. Proses dari awal sampai akhir sudah selesai, kita tinggal post proses untuk menghasilkan kodenya. Kita tulis kodenya menjadi kode untuk menyimpan kode part 3A. Kita save. Nah, kita tinggal play di sini. Nah, setelah play kita ke option. Kita ke open G-code, file in, kita ke checklist. Nanti kita akan dibawakan ke tampilan baru, yaitu tampilan G-code-nya. Nah, di sini tampilan hasil G-code yang telah kita buat sesuai dengan part yang kita masukkan tadi. Nah, tadi kan kita sudah save-nya, jadi kita tidak perlu save lagi. Kita X saja, silang saja. Kemudian kita cek saja hasil G-code-nya apakah sudah save atau belum. Nah, tadi saya menulisnya itu kode part 3A. Kita klik saja. Dan inilah hasilnya. G-code kode part 3A. Itu dengan mesin CNC TO3A. Itu proses milling. Nah, tadi itu sudah didapatkan kode G-code-nya. Lalu kita dapat juga melihat pergerakan dari pahat dengan step through toolpath. Kita juga dapat play. Nah,
Dapat dilihat pergerakan matahari di sini. Nah, kodenya juga sudah tersave tadi. Terima kasih pembahasan bagaimana cara menghasilkan G-code dengan bantuan SolidWorks Scan. Apabila saya terdapat kesalahan dalam menyampaikan pembahasan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.